Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa 7 September 2021. Bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi update penanganan COVID-19 seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro. Berikut kami hadirkan Jatim News Today selengkapnya. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Untuk informasi pertama, kita coba buka dari Sidoarjo. Ada rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar masuk di PPKM level 3. Usaha restoran, hotel, dan karaoke di Sidoarjo mulai bergerak kembali. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, sejak beberapa minggu terakhir, Kabupaten Sidoarjo turun ke dalam level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Dampaknya, pengetatan aturan sudah mulai lebih longgar dibanding sebelumnya saat di level 4 PPKM. Ahmadi, Ketua PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Sidoarjo, pada Suara Sidoarjo, Jumat 3 September 2021 menyampaikan, geliat pelaku usaha sejak PPKM level 3 diterapkan di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai terasa, khususnya pada pelaku usaha restoran, rumah makan, dan karaoke, di mana para pengunjung diperbolehkan makan di tempat, meskipun hanya diberlakukan pada tempat-tempat tertentu dan dibatasi sampai jam 9 malam. Kami patut bersyukur bahwa situasi pandemi ini sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga dunia usaha di bidang kami, yaitu hotel dan restoran serta karaoke, sudah mulai bisa ada keleluasaan untuk berupaya. Itu yang paling kita rasakan. Khususnya yang paling bisa kita rasakan adalah rumah makan sudah mulai hidup. Meskipun ada aturan rumah makan yang semi terbuka, untuk yang tertutup kan masih belum bisa. Itu aturan dari pusat seperti itu. Mengenai kondisi pandemi ini, kita tidak memungkiri bahwa usaha-usaha dari anggota kita ini tidak semuanya murni berbasis keuangan pribadi. Mereka sebagian besar juga berbasis dari funding. Nah, otomatis dengan situasi seperti ini, ketika dari pihak funding ini tidak ada relaksasi juga, mereka pasti akan ada persoalan besar karena pandemi ini sudah mendekati 2 tahun. Padahal yang namanya relaksasi bank biasanya hanya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, sedangkan situasi pandemi ini masih berjalan sudah lebih dari 1 tahun. Otomatis ada beberapa teman kami yang kolaps, ya, khususnya ini yang rumah makan. Kalau hotel belum, ada beberapa yang kolaps dan tutup. Tapi untuk hotel itu mereka masih bertahan. Sahabat, data dari PHRI di Kabupaten Sidoarjo tercatat ada 30 hotel dan 400 restoran, rumah makan, dan tempat karaoke. Akibat dari pandemi COVID-19, 40% restoran rumah makan terpaksa harus ditutup. Selain itu, ada 4 hotel tidak beroperasi beberapa bulan. Kata Ahmadi, butuh waktu 6 bulan bagi pelaku usaha untuk bisa recovery ke keadaan semula. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar masuk di PPKM level 3, usaha restoran, hotel, dan karaoke di Sidoarjo mulai bergerak kembali. Baik, dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun, sahabat. Hari ini berbagi informasi Pemkot Madiun berikan bantuan pada warga yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selengkapnya Kiki Desilia, silakan. Bantuan kepada warga terdampak pandemi terus disalurkan oleh pemerintah Kota Madiun. Senin 6 September 2021, Pemkot setempat menyalurkan bantuan kepada warga yang ada di Jalan Lodaya. Penyerahan bantuan dilakukan di Sumber Umis, Kota Madiun. Bantuan tersebut diserahkan kepada 140 orang. Bantuan menyasar pada warga yang tidak mendapatkan bantuan apapun, baik dari pemerintah kota, provinsi, ataupun pemerintah pusat. Mereka merupakan warga yang belum terdaftar di Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Kedepan, Wali Kota Madiun berharap data akan terus diperbaiki guna menampung para warga yang berprofesi sebagai pelaku seni dan ojek online. Kiki Desilia, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, sahabat, baru saja kita simak laporan dari Kiki Desilia dari Suara Madiun. Terima kasih. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan pada warga yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Baik, selanjutnya kita coba buka catatan dari Blitar. Ada rekan Afik Rahardian dari Mahardika Kota Blitar. Hari ini berbagi kabar capaian vaksin Kota Blitar menempati posisi keempat se-Jawa Timur. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Ya, terima kasih. Capaian vaksinasi COVID-19 Kota Blitar masuk 5 tertinggi di Jawa Timur. Dari 38 kota kabupaten, Kota Blitar berada di posisi 4. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar. Hari ini, Sobat Mahardika, Selasa 7 September 2021. Didi menjelaskan capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar sekitar 75,42% untuk dosis 1, 53,18% dosis 2, dan 38,41% untuk dosis 3. Sedangkan total sasaran vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 115.850 orang. Didi menjelaskan saat ini terus berupaya agar vaksinasi segera merata di Kota Blitar. Jika ada stok, maka vaksinasi langsung dilakukan sesuai jadwal. Menurutnya, rata-rata per hari, Dinas Kesehatan Kota Blitar menyuntikkan 1.000 dosis vaksin ke masyarakat. Di sisi lain, Didik juga terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk memastikan pendistribusian stok dan drop vaksin. Didik juga berharap vaksinasi di Kota Blitar segera merata ke seluruh warga, sehingga dapat mendukung capaian vaksinasi di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan data dari KPCPEN, peringkat pertama vaksinasi tertinggi di Jawa Timur, Kota Mojokerto dengan capaian 115,31% dosis 1, lalu Kota Surabaya dengan capaian 89,03%, disusul Kota Kediri sekitar 86,74%, dan Kota Blitar sekitar 75,42%. Sementara di posisi kelima, Kota Madiun sekitar 70,45%. Afik Rahardian, Mahardika Kota Blitar, kembali ke studio. Terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Hari ini berbagi kabar capaian vaksin Kota Blitar menempati posisi keempat se-Jawa Timur. Baik, untuk berikutnya masih dari kawasan Blitar. Kali ini ada rekan Risma dan Ari Kusuma dari Persada Blitar. Hari ini berbagi kabar ratusan santri Pondok Tarbiyatus Sholihin Kuningan Kanigoro Kabupaten Blitar divaksin. Baik, selengkapnya Risma, Ari, silakan. Bupati Blitar Rini Syarifah mengajak para santri dan santriwati ikut mensukseskan program pemerintah, yakni kegiatan vaksinasi. Hal ini diungkapkan langsung setelah meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Tarbiyatus Sholihin, Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro pada Selasa 7 September 2021. Mak Rini mengatakan vaksinasi yang digelar oleh Polres Blitar ini menyasar di kalangan pondok pesantren. Dalam kegiatan itu sedikitnya ada 800 dosis pertama jenis Sinovac yang disuntikan kepada para santri dan santriwati berusia antara 12 sampai 18 tahun di Pondok Pesantren Tarbiyatus Sholihin Desa Kuningan. Selain memantau pelaksanaan vaksinasi, Bupati juga meminta seluruh masyarakat agar ikut andil mensukseskan gelaran vaksinasi di Kabupaten Blitar. Adalah vaksin yang untuk pondok pesantren. Karena kekhawatiran para wali santri ini biar acara tatap muka ini yang di pondok pesantren segera aman, tidak ada yang menjadi klaster lagi. Semua sudah dipastikan tervaksin antara santri dan juga dari ustadz-ustadzahnya. Dan kita juga gerakkan untuk masyarakat di harapan kami nanti masyarakat Indonesia khususnya yang di Kabupaten Blitar memiliki herd immunity. Herd immunity itu bisa tercapai kalau 80% masyarakat sudah tervaksin. Sementara untuk di Blitar, jika program ini berjalan lancar dan mencapai target, maka upaya pengendalian penyebaran virus corona tercapai dengan sempurna, serta pelaksanaan aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah akan segera dibuka kembali. Sementara itu, Kapolres Blitar AKBP Aditya Panji Ano menambahkan, kegiatan vaksinasi Merdeka ini kedepannya akan terus digencarkan, bukan hanya di pondok pesantren, melainkan di tempat lain seperti rumah ibadah. Ia berharap adanya kegiatan ini pembentukan herd immunity di Kabupaten Blitar bisa segera terjadi.
terbentuk. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar ratusan santri di Pondok Pesantren Tabiatus Sholihin Kuningan Kanigoro, Kabupaten Blitar divaksin. Baik sahabat, informasi dari Ari Kusuma dan Risma Erina tadi sekaligus menjadi informasi terakhir dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa 7 September 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa LPPR Radio Jawa Timur yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Rahlita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro. Saya Ilham Diata pamit, terima kasih. Jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.